Meski tarif resiprokal untuk produk asal Indonesia telah disepakati 19%, ternyata negosiasi antara pemerintah RI dan Amerika Serikat masih berlanjut. Tim negosiasi Indonesia masih mengupayakan mendapatkan tarif 0% untuk ekspor sejumlah produk ke Amerika Serikat. Komoditas apa saja yang diusahakan? Bagaimana jalurnya? Lalu bagaimana peluang dan untung ruginya bagi Amerika Serikat dan Indonesia? Negosiasi yang masih berlanjut ini diungkap oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wiono Mugiarso 18 Juli 2025 yang menyebut produk yang tengah dinegosiasikan untuk dibebaskan dari tarif antara lain minyak kelapa sawit mentah atau CPO, kopi, kakao, dan nikel. Di luar itu ada pula sejumlah komoditas lain yang belum diungkap ke publik. Pemerintah berharap dengan argumen nilai strategis dan keandalan pasokan dari Indonesia, tarif beberapa komoditas dapat ditekan hingga 0%. Terkait hal ini, ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan jalur diplomasi ekonomi dan negosiasi bilateral perlu dioptimalkan. Indonesia harus memosisikan diri secara strategis dengan menekankan pentingnya komoditas unggulan ekspor. Jika Amerika Serikat membutuhkan pasokan yang stabil dan berkelanjutan, tarif rendah hingga 0% atas produk Indonesia bukan sekadar menguntungkan Indonesia, melainkan juga kebutuhan objektif bagi Amerika Serikat. Syafruddin menegaskan upaya penurunan tarif dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni skema negosiasi tarif resiprokal serta pembentukan perjanjian dagang bilateral ataupun sektoral antara RI dan Amerika Serikat. Melalui skema resiprokal, Indonesia dapat menawarkan akses pasar bagi produk Amerika Serikat sebagai timbal balik atas penurunan tarif. Di sisi lain, perjanjian dagang seperti Preferential Trade Agreement ataupun Free Trade Agreement dapat memberikan kepastian hukum dan kerangka kerja yang lebih stabil. Pemerintah pun perlu bergerak sinergis menyiapkan peta jalan dan narasi negosiasi yang kuat. Dengan kedua jalur ini, jika produk Indonesia dipandang vital bagi pasar Amerika Serikat, peluang tercapainya kesepakatan tarif rendah semakin besar. Negosiasi menurunkan tarif harus terus dilakukan hingga mendapatkan perlakuan setara, sebagaimana pembebasan produk Amerika Serikat masuk pasar Indonesia. Adapun sejumlah produk ekspor yang diupayakan agar bertarif 0% untuk masuk ke Amerika Serikat diantaranya minyak kelapa sawit, kopi, kakao, bumbu atau rempah-rempah, kayu manis, nikel, beberapa produk agrikultur, beberapa produk mineral lainnya, hingga suku cadang pesawat. Ruang negosiasi pada sejumlah produk itu disebut masih terbuka lebar. Terlebih, produk-produk tersebut tak dapat dihasilkan atau diproduksi oleh Amerika Serikat, namun amat dibutuhkan di negeri Paman Sam. Wakil Ketua 1 Specialty Coffee Association Indonesia atau SCAI Karya Eli menyatakan, Amerika Serikat saat ini tetap menjadi pasar utama bagi kopi Indonesia, khususnya kopi Arabica dari sentra produksi Aceh, Sumatera, dan Sulawesi Selatan. Eli mengatakan jika nantinya kopi Indonesia mendapatkan tarif rendah atau bahkan 0%, peluang ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat akan meningkat signifikan. Mengutip laporan United States Department of Agriculture atau USDA yang bertajuk Indonesia Coffee Annual, total produksi kopi Indonesia mencapai 10 juta karung per tahun. Satu karung kopi setara dengan 60 kg kopi. Amerika Serikat diperkirakan tetap menjadi pasar tujuan terbesar untuk ekspor biji kopi hijau Indonesia dengan pangsa pasar antara 12% dan 15% pada 2024-2025. Posisi selanjutnya Mesir 11%, Malaysia 9%, dan Jepang 6%. Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Edi Martono berharap negosiasi lanjutan antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat dapat menghasilkan penurunan tarif bea masuk untuk produk sawit atau CPO. Jika memungkinkan, tarif tersebut dapat kembali menjadi 0% seperti sebelum kebijakan tarif resiprokal diberlakukan. Berdasarkan data GAPKI, volume ekspor minyak sawit RI ke Amerika Serikat pada 2023 mencapai 2,5 juta ton. Namun terjadi sedikit penurunan pada 2024 menjadi 2,2 juta ton. Sebagai informasi, sebelum tarif 19% berlaku, bea masuk untuk produk minyak sawit RI ke AS hanya 0 hingga 5%. Sahabat Kompas, pemberlakuan tarif impor 0% untuk produk asal Amerika Serikat ini dua sisi mata uang. Di satu sisi bisa menurunkan harga beberapa produk, namun di sisi lain Indonesia juga bisa jadi sasaran empuk negara lain. Pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teguh Reza Syah mengatakan, bukan mustahil negara lain akan merasa ada perlakuan khusus untuk Amerika Serikat dan menuntut hal yang sama. Kita nanti langkah pemerintah selanjutnya apakah lebih berhati-hati atau justru blunder bagi negeri sendiri.